Selamat siang Pak Wahyu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari Kelompok 8 akan mempresentasikan chapter 2 dan chapter 3. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang tertulis pada slide berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dua chapter sekaligus, yaitu chapter 2, Separate the People from the Problem, dan chapter 3, Focus on Interest, Not Possession. Untuk chapter 2, kami akan membahas 3 poin utama, yaitu negotiators are people first, yang kedua, every negotiator has two kinds of interest, dan yang terakhir, disentangle the relationship from the substance, deal directly with the people problem. Dengan 3 subpoinnya, yang pertama, perception, emotion, dan communication. Dan yang terakhir ditutup dengan prevention works best. Untuk chapter 3, kami akan membahas 3 poin juga. Yang pertama, for a wise solution, reconcile interest, not possessions. Yang kedua, how do you identify interest? Dan yang terakhir, talking about interest. Sekarang kita akan membahas chapter 2 terlebih dahulu. Fakta mendasar yang sering dilupakan dalam negosiasi adalah kita berhadapan dengan manusia yang punya perasaan, nilai yang dianut, dan beragam latar belakang serta pandangan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa mereka tidak dapat diprediksi, sehingga rentan terhadap bias-bias kognitif, persepsi tertentu, blind spot, dan hal-hal yang tidak logis. Terdapat dua sisi dari aspek kemanusiaan dalam negosiasi. Yang pertama adalah sisi positif. Dalam bernegosiasi, diperlukan kepercayaan, pengertian, rasa hormat, dan persahabatan, sehingga setiap negosiasi dapat berlangsung dengan lancar dan lebih efisien. Keinginan seseorang untuk merasakan hal yang baik terhadap diri mereka sendiri dan perhatian mereka atas apa yang orang lain pikirkan atas dirinya menjadikan mereka lebih sensitif terhadap kepentingan perunding lain. Sementara itu, sisi negatif dari aspek kemanusiaan dalam negosiasi adalah pada umumnya, manusia memiliki ego yang mudah terancam, terkadang memadukan persepsi dengan kenyataan, dan gagal menginterpretasi apa yang kita atau perunding lain katakan. Kesalahpahaman tersebut dapat memperkuat prasangka yang dapat berujung pada aksi balik sehingga eksplorasi solusi mustahil dilakukan dan negosiasi akan gagal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kepentingan substantif dan hubungan. Sebelumnya, kita cari tahu terlebih dahulu nih, apa sih keinginan dari perunding? Jadi, setiap perunding menginginkan kesepakatan yang memuaskan kepentingan substantif, yaitu keinginan yang ingin perunding capai, sehingga perunding melakukan negosiasi dan kepentingan hubungan dengan pihak lain. Akan tetapi, terdapat permasalahan dalam mewujudkan hal tersebut. Ada dua. Yang pertama, hubungan cenderung terlibat dengan masalah atau diskusi terkait dengan substansi. Dengan kata lain, ego yang dimiliki cenderung terlibat dalam posisi substansi negosiasi. Hal ini dapat terjadi karena kita menganggap suatu pernyataan yang sebenarnya merupakan identifikasi dari suatu masalah menjadi serangan personal, sehingga kita malah meluapkan emosi kepada orang tersebut. Yang kedua adalah orang cenderung menarik kesimpulan yang tidak berdasar pada substansi dan menganggap hal tersebut menjadi sebuah fakta atas maksud dan sikap orang lain terhadap mereka. Tawar-menawar posisi. Tawar-menawar posisi menempatkan hubungan dan substansi dalam konflik. Sebagai contoh, kita lebih mengedepankan hubungan dengan pihak lain sehingga kita mengalah dalam negosiasi tersebut. Nah, tapi pihak lain tuh bakalan menganggap diri kita itu mudah ditipu dan dicurangi. Sebaliknya, kalau kita tidak mau mengalah dan malah mengancam, kalau kamu nggak setuju sama yang aku mau, ini bakalan jadi terakhir kalinya kita ketemu berunding. Strategi ini menghasilkan substansi yang buruk dan keretakan hubungan dengan pihak atau perunding lain. Jadi, intinya tawar-menawar posisi itu berujung pada hasil negosiasi yang tidak baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah perception atau persepsi. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mendefinisikan sedikit mengenai persepsi. Jadi, dari beberapa definisi yang saya lihat, persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita. Dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Jadi, dengan persepsi kita dapat mengasumsikan sebuah objek yang kita lihat. Selain itu, persepsi juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama seperti lingkungan kita, lalu dari pengalaman kita, dan dari tingkat wawasan yang kita miliki. Ketika dua orang bertengkar, hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan cara pandang atau persepsi.
Nah, dalam sebuah komunikasi, perbedaan persepsi itu menjadi suatu hal yang wajar, namun dapat menyebabkan sebuah eh, perdebatan yang panjang dan tidak dapat menemukan sebuah kesepakatan. Jadi, penting bagi seorang negosiator memiliki keterampilan untuk memahami persepsi orang orang lain. Nah, dengan memahami persepsi orang lain, maka kita dapat menghindari sebuah problem dalam komunikasi. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mengetahui persepsi orang lain? Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu tempatkan diri Anda pada posisi mereka. Pemahaman yang lebih baik tentang pemikiran mereka dapat mengarahkan Anda untuk merevisi pandangan Anda sendiri tentang manfaat suatu situasi. Jadi, untuk mengetahui persepsi orang lain, kita perlu juga untuk memahami secara empati atau emosional keadaan lawan bicara kita. Nah, selanjutnya, jangan menyimpulkan niat mereka dari ketakutan Anda. Terlalu mudah untuk jatuh ke dalam kebiasaan menempatkan interpretasi terburuk pada apa yang dikatakan atau dilakukan pihak lain. Penafsiran yang mencurigakan seringkali mengikuti secara alamiah dari persepsi yang ada. Jadi, setiap orang memiliki rasa takut. Nah, dalam kondisi takut tersebut, kita sering menyimpulkan bahwa orang lain akan bertindak eh, hal yang buruk kepada kita. Namun, hal tersebut tidak perlu dilakukan karena dapat menyimpulkan suatu hal yang salah. Selanjutnya, jangan salahkan mereka atas masalah Anda. Pihak lain akan menjadi defensif dan akan menolak apa yang Anda katakan. Mereka akan berhenti mendengarkan atau mereka akan menyerang balik dengan serangan mereka sendiri. Jadi, seorang negosiator penting untuk tidak terlalu menyalahkan orang lawan bicaranya karena itu dapat membuat lawan bicara semakin tertutup persepsinya dan susah untuk menyamakan persepsi dengan kita. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang poin look for opportunities to act inconsistently with their perception. Yang mana pada poin ini kita dapat membuat peluang untuk bertindak tidak sama seperti persepsi mereka agar proses negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan tanpa diawali adanya persepsi negatif dari pihak lawan atau pihak yang terlibat. Contohnya yaitu kunjungan Presiden Mesir Anwar Sadat ke Yerusalem pada bulan November 1977 yang saat itu orang Israel melihat Sadat dan Mesir sebagai musuh mereka karena telah melancarkan serangan mendadak terhadap mereka 4 tahun sebelumnya. Untuk mengubah persepsi itu dan membantu meyakinkan orang Israel bahwa dia juga menginginkan perdamaian, Sadat terbang ke ibu kota Israel saat itu juga. Alih-alih bertindak sebagai musuh, Sadat bertindak sebagai mitra yang akhirnya menjadi langkah awal untuk penandatanganan perjanjian damai Mesir-Israel pada tahun 1979. Poin yang selanjutnya yaitu give them a stake in the outcome by making sure they participate in the process, yaitu beri mereka atau pihak yang terlibat andil dalam memastikan mereka berpartisipasi dalam proses negosiasi tersebut atau proses pengambilan keputusan. Yang mana pada poin ini, jika mereka tidak terlibat dalam proses, mungkin mereka bisa jadi tidak menyetujui produk ataupun hal yang akan kita usulkan. Sesederhana itu saja. Maka untuk memberikan pihak lain perasaan berpartisipasi, maka kita harus melibatkan mereka lebih awal. Kita dapat meminta saran mereka, memberikan penghargaan dengan murah hati untuk ide-ide yang telah mereka canangkan. Terlepas dari manfaat substantif, perasaan partisipasi dalam proses mungkin merupakan satu-satunya faktor terpenting dalam menentukan apakah seorang negosiator menerima proposal. Dalam arti, proses adalah produk juga dalam sebuah negosiasi. Lalu poin yang terakhir pada perception yaitu face saving make your proposal consistent with your value. Yang mana kita seringkali dalam negosiasi orang akan terus bertahan bukan karena proposal di atas meja pada dasarnya tidak dapat diterima, tetapi hanya karena mereka ingin menghindari perasaan
ke pihak lain. Jika substansi dapat diutarakan atau dikonseptualisasikan secara berbeda sehingga tampak sebagai hasil yang adil, mereka kemudian akan lebih menerima dan negosiasi akan berjalan dengan lancar. Contoh praktisnya yaitu kita dapat mengajukan negosiasi yang disesuaikan dengan value perusahaan yang terlibat dalam negosiasi tersebut. Selain agar negosiasi berjalan dengan lancar, kita juga mendapatkan kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak, yaitu pihak kita ataupun pihak lawan. Lantas, apakah persepsi mempengaruhi pengambilan keputusan pada negosiasi? Setiap keputusan yang ada tentunya membutuhkan interpretasi yang luas dan pertimbangan yang matang dengan cara mencari dan mengevaluasi informasi. Maka dengan adanya persepsi, kita dapat memberikan kesan positif sebagai jembatan menuju alternatif. Mengapa? Sebab persepsi ternyata juga dapat menimbulkan bias dari adanya keputusan tersebut. Contohnya dalam negosiasi, ternyata perusahaan X merasa bahwa perusahaan Y ramah dan satu value dengan mereka. Maka perusahaan X bisa jadi bias dan mempertimbangkan keputusan dalam negosiasi yang cenderung ke arah positif atau kesepakatan yang memuaskan keduanya. Saya akan menjelaskan terkait dengan emosi. Dalam sebuah negosiasi, khususnya dalam perselisihan yang sulit ataupun negosiasi yang rumit, perasaan mungkin lebih penting daripada pembicaraan. Para pihak mungkin lebih siap untuk berperang daripada bekerja sama mencari solusi atau negosiasi bersama. Orang sering datang ke negosiasi menyadari bahwa taruhannya tinggi dan merasa terancam dari pihak lawan. Emosi di satu sisi akan menimbulkan emosi di sisi lain, dan emosi dapat dengan cepat membawa negosiasi ke jalan buntu atau akhir. Persepsi dan emosi apakah saling berkaitan? Persepsi dan emosi saling berkaitan, sebab apabila kita memunculkan emosi yang tidak diinginkan oleh pihak lawan, bisa jadi pihak lawan memberikan persepsi yang berbeda dengan sebenarnya, dan persepsi tersebut dapat menimbulkan bias ataupun menjadi bahan pertimbangan dalam solusi negosiasi tersebut. Poin yang pertama pada emosi ini yaitu first recognize and understand emotion, theirs and yours. Selama proses negosiasi, kita perlu untuk recognize terlebih dahulu, kita perlu melihat diri sendiri selama negosiasi. Apakah kita merasa gugup? Apakah perut kita sakit? Atau apakah kita sedang sedih atau sedang merasakan emosi yang lainnya? Berkaitan dengan emosi, dalam negosiasi kita juga perlu intelijen emosi, guna kita dapat melihat dan merasakan emosi dari pihak lawan. Mengapa? Sebab seringkali dalam negosiasi kita hanya berfokus pada tujuan pribadi atau perusahaan tanpa mengingat bahwa mereka juga seperti kita yang memiliki perasaan, ketakutan, harapan, dan impian dari negosiasi itu sendiri. Maka dalam negosiasi kita perlu menempatkan emosi kita ke dalam wadah yang lebih luas, tak hanya emosi kita pribadi, namun lawan negosiasi kita. Kemudian, poin yang kedua dalam emosi ini yaitu pay attention to core concern. Banyak emosi dalam negosiasi didorong oleh seperangkat inti dari 5 kepentingan. Yang pertama ada otonomi, yaitu keinginan untuk membuat pilihan sendiri dan mengendalikan nasib sendiri. Lalu ada apresiasi, yaitu keinginan untuk diakui dan dihargai. Yang ketiga ada afiliasi, yaitu keinginan untuk menjadi anggota yang diterima dari kelompok yang sebaya atau kelompok yang ia inginkan. Lalu ada peran, yaitu keinginan untuk memiliki tujuan yang berarti dan bermakna bagi diri dia sendiri. Yaitu yang terakhir ada status, keinginan untuk merasa cukup dilihat atau diakui dalam lingkungannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait emotion, yaitu pada poin ketiga, pertimbangkan peran identitas. Jadi, apa sih yang dimaksud identity di sini? Nah, identity menunjukkan adanya self-image, self-respect, atau self-perception di mana sebagai manusia kita cenderung memiliki persepsi positif tentang diri kita sendiri. Seperti saya adalah karyawan yang baik, menyenangkan, dan kompeten. Meskipun sebenarnya tentu tidak ada orang yang sempurna. Salah satu hal yang dapat mendorong munculnya emosi negatif dari diri seorang individu adalah adanya perasaan terancam atas identitas dirinya. Akibatnya, saat orang lain secara sengaja maupun secara tidak sengaja menunjukkan sisi negatif kita dan ketidaksempurnaan kita, kita seringkali menjadi tersinggung, takut, maupun marah. Nah, sama halnya dalam melakukan negosiasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan gerak-gerik, perilaku, serta respon dari lawan bicara kita. Pikirkanlah kembali apakah ada dari perkataan kita yang menyinggung perasaannya dan secara tidak langsung membuatnya merasa terancam tentunya.
Begitu pula sebaliknya, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah dalam melakukan diskusi dan negosiasi, kita merasa terancam oleh statement yang diberikan oleh pihak lawan kita. Nah, selanjutnya yaitu buatlah emotion menjadi suatu hal yang eksplisit dan akui mereka sebagai hal yang normal. Dalam melakukan diskusi maupun negosiasi, tidak ada salahnya loh untuk mengungkapkan dan mengekspresikan secara terus terang tentang perasaan, pendapat, maupun kekhawatiran kita kepada lawan bicara kita. Dalam hal ini, kita juga perlu untuk menanyakan tentang pendapat dan perasaan dari lawan bicara kita. Apakah mereka merasakan hal yang sama atau justru sebaliknya? Jadi, selain berfokus pada penyelesaian masalah, jadikanlah perasaan kita dan pihak lawan sebagai pertimbangan pula dalam melakukan diskusi dan juga negosiasi. Hal ini tentunya akan membuat proses negosiasi menjadi lebih proaktif. Poin selanjutnya yaitu membiarkan salah satu pihak to let off steam atau melepaskan energi, amarah, maupun emosinya. Nah, cara ini menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengatasi kemarahan, frustasi, dan emosi negatif orang lain, yaitu dengan membantu mereka melepaskan perasaan itu. Biarkanlah mereka menceritakan dan mencurahkan keluh kesahnya. Hal serupa juga berlaku untuk negosiasi, di mana melepaskan emosi seringkali dapat mempermudah kita untuk berpikir secara rasional dalam proses negosiasi kemudian. Saat lawan bicara meluapkan emosinya, kendalikanlah diri kita. Dengarkanlah baik-baik secara tenang, tanpa menyela ataupun memberikan tanggapan. Biarkanlah ia mencurahkan keluh kesahnya kepada kita hingga selesai. Hal ini menunjukkan adanya bentuk dukungan, dorongan, dan simpati atas kekhawatiran yang dirasakan pihak lawan kita. Selanjutnya yaitu jangan bereaksi terhadap adanya ledakan emosi. Nah, meskipun let off steam diperbolehkan, meluapkan dan melepaskan emosi secara berlebihan tentunya juga tidak baik. Dan tentunya akan sangat beresiko jika kemudian dapat mengarah ke reaksi emosional dari pihak lawan, karena dapat berujung pada konflik dan pertengkaran jika tidak segera dikendalikan. Dalam hal ini, berlaku satu rule yang kemudian penting untuk diingat, yaitu only one person could get angry at a time. Maksudnya adalah kita perlu untuk senantiasa mengendalikan diri serta menjaga stabilitas emosi kita. Jangan menanggapi luapan amarah dari orang lain dengan amarah pula, karena hal ini justru akan memperkeruh situasi yang ada. Kendalikan suasana dan juga situasi agar kita tidak ikut terbawa emosi di satu waktu yang sama. Yang terakhir yaitu gunakan gerakan-gerakan simbolis. Nah, untuk mengakhiri perdebatan maupun pertengkaran, gerakan maupun tindakan-tindakan sederhana seringkali sangatlah membantu. Beberapa contoh tindakan sederhana yang dapat kita lakukan antara lain dengan berjabat tangan, berpelukan, memberikan sedikit hadiah, menunjukkan simpati, maupun sekedar untuk mengajak lawan bicara kita makan bersama. Nah, tindakan-tindakan seperti ini seringkali menjadi kesempatan yang tidak ternilai bagi kita untuk kemudian memperbaiki keadaan yang ada. Selain itu, di banyak situasi dan kesempatan, permintaan maaf maupun ungkapan penyesalan secara tulus seringkali menjadi cara yang paling efektif untuk meredakan emosi dan juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah komunikasi. Dalam sebuah negosiasi pasti terdapat komunikasi. Negosiasi itu merupakan proses komunikasi untuk tujuan mencapai keputusan bersama. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari satu pihak ke pihak lain yang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dan bagi sebagian orang, komunikasi itu mungkin bukanlah hal yang... Kemudian ada 3 masalah besar dalam komunikasi. Yang pertama, tidak saling berbicara. Negosiator bisa saja mungkin tidak saling berbicara ataupun tidak saling memahami. Seringkali masing-masing pihak memiliki prasangka buruk terhadap pihak lawannya dan tidak berusaha untuk melakukan sebuah komunikasi secara sungguh-sungguh. Pembicaraannya akan diarahkan untuk memberi kesan kepada pihak ketiga mengenai kebenaran masing-masing pihak,
bukannya berusaha untuk bernegosiasi yang menghasilkan sebuah kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, tidak saling mendengarkan. Dalam negosiasi mungkin cenderung untuk memikirkan mengenai apa yang akan dikatakan selanjutnya, kemudian mengenai bagaimana menyusun sebuah argumentasi, atau lebih memperhatikan kebenaran yang disampaikan sendiri dibandingkan kebenaran pihak lawan, sehingga dapat membuat kita lupa akan apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Hal-hal tadi berakibat pada komunikasi yang tidak terjadi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kesalahpahaman. Apa yang dikatakan satu pihak dengan pihak lainnya bisa saja terdapat salah dalam mengartikan. Bahkan jika berbicara secara langsung ataupun berada dalam satu ruang yang sama, kesalahpahaman bisa saja terjadi. Nah, lalu apa nih yang dapat dilakukan terhadap 3 masalah tadi? Yang pertama, mendengarkan secara aktif dan mengakui apa yang dikatakan. Untuk mendengarkan dengan baik, terutama di bawah tekanan negosiasi yang sedang berlangsung, mungkin itu cukup sulit. Ada teknik standar mendengarkan yang baik, adalah dengan memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan. Bisa juga dengan meminta untuk mengulangi perkataan jika terdapat ambiguitas atau ketidakpastian. Perhatikan persepsi, kebutuhan, dan kendala lawan bicara. Yang kedua, berbicaralah untuk dipahami. Dan yang ketiga, berbicara untuk suatu tujuan. Terkadang masalahnya bukan terlalu sedikit komunikasi, tetapi terlalu banyak. Sebelum membuat pernyataan, ketahui dulu nih apa yang ingin dikomunikasikan dan ketahui apa tujuan informasi ini akan digunakan, agar tidak membicarakan hal yang tidak perlu atau di luar konteks. Oke, sekarang kita akan membahas poin yang selanjutnya. Sebelumnya teman-teman saya sudah membahas mengenai cara-cara untuk mengatasi masalah persepsi, emosi, dan komunikasi. Akan tetapi sebenarnya waktu yang paling tepat untuk mengatasi masalah interpersonal adalah ketika masalah tersebut belum terjadi. Nah, untuk mencegah terjadinya masalah interpersonal, ada 2 hal yang bisa dilakukan. Pertama, kita perlu membangun hubungan personal dengan pihak lain yang dapat mencegah terjadinya masalah benturan dalam negosiasi. Kita perlu mengenal mereka supaya kita bisa lebih memahami pola pikir, niat, sikap, dan keinginan mereka dalam negosiasi. Kita bisa mengenal mereka dengan cara mencari tahu hal-hal mengenai mereka, seperti misalnya apa yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai. Selain itu, untuk lebih mengenal mereka secara personal, kita juga bisa mengajak mereka untuk bertemu dan berbincang di luar kepentingan bisnis, seperti misalnya mengajak bertemu untuk makan siang, atau misalnya untuk makan malam, lalu mengajak mereka untuk berbincang topik-topik yang ringan, seperti misalnya membahas hobi atau membahas kegemaran. Nah, dengan mengenal mereka secara personal, mereka akan merasa lebih nyaman dan memiliki kepercayaan dengan kita saat melakukan negosiasi. Lalu yang kedua, kita juga perlu mengingat bahwa dalam negosiasi itu yang dihadapi adalah masalahnya, bukan orangnya. Jika negosiator melihat diri mereka sebagai musuh dalam konfrontasi tatap muka pribadi, akan sulit bagi mereka untuk memisahkan antara masalah personal dan masalah substansif yang sedang mereka negosiasikan. Dalam keadaan seperti itu, apapun yang dikatakan oleh negosiator tentang masalah tersebut akan terlihat bahwa hal tersebut ditujukan secara pribadi atau secara personal kepada pihak lain, dan pihak lain juga menerimanya dengan cara yang sama. Masing-masing pihak akan cenderung menjadi defensif dan reaktif dan mengabaikan kepentingan pihak lain. Nah, oleh karena itu, dalam negosiasi, negosiator itu harus mampu bersikap profesional dan mereka harus bisa memisahkan antara masalah pribadi dan masalah substansif yang sedang dinegosiasikan, serta memposisikan diri sebagai mitra kerja untuk mencari kesepakatan yang dapat menguntungkan masing-masing pihak. Baik, pembahasan chapter 2 berakhir di sini. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan chapter yang berikutnya, yaitu chapter 3 mengenai focus on interest, not position. Dalam negosiasi, negosiator itu berusaha mencari dan mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan masing-masing pihak. Nah, untuk mencapai kesepakatan yang tepat dan bijak, kita perlu mengingat bahwa yang menjadi fokus dalam negosiasi itu bukanlah ada pada posisinya, melainkan ada pada kepentingannya. Nah, perbedaan antara kedua hal itu, yaitu antara kepentingan dan posisi, sangatlah krusial. Kita ambil contoh, misalnya di dalam satu ruangan, sebut saja ruang baca, ada 2 orang. Nah, kita sebut saja 2 orang ini A dan B ya. Nah, si A itu ingin supaya jendela di ruangan tersebut dibuka karena ia ingin mendapatkan angin segar. Sementara B ingin supaya jendela tersebut ditutup karena di luar sedang hujan dan dia tidak ingin ada percikan air hujan yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Jika kita lihat dari segi posisinya,
kita bisa tahu bahwa A itu menginginkan jendela dibuka, sementara B ingin jendela ditutup. Tetapi jika kita lihat dari segi kepentingannya, kita tahu bahwa sebenarnya A itu menginginkan angin segar, sementara B ingin supaya tidak ada percikan air hujan yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, jika kita lihat dari segi kepentingannya, kita bisa tahu bahwa permasalahan tersebut bisa diatasi dengan cara membuka jendela di koridor depan yang berhubungan dan menghadap langsung ke dalam ruang baca tersebut, sehingga angin segar tetap bisa masuk, tetapi tidak ada percikan air hujan yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, dari contoh tersebut kita bisa tahu bahwa solusi itu bisa ditemukan dengan lebih mudah jika kita melihat dari segi kepentingannya, bukan dari segi posisinya. Nah, kepentingan itu menentukan masalah. Masalah mendasar dalam negosiasi bukan ada pada posisinya, melainkan ada pada konflik antara kebutuhan, keinginan, kekhawatiran, dan ketakutan masing-masing pihak. Nah, kebutuhan, kekhawatiran, keinginan, dan ketakutan ini itulah yang merupakan kepentingan. Ada dua alasan mengapa mendamaikan kepentingan dibandingkan mendamaikan posisi itu akan lebih bekerja. Pertama, terdapat beberapa kemungkinan posisi atau kondisi yang dapat memenuhi kepentingan. Jika kita lihat dari contoh sebelumnya, contoh si A dan si B, kita bisa tahu bahwa permasalahan mereka itu juga bisa diselesaikan apabila keduanya menggunakan ruang baca yang berbeda, sehingga A bisa membuka jendela di ruangannya, sementara B bisa berada di dalam ruangan dengan jendela yang tertutup. Lalu alasan yang kedua adalah karena di balik posisi yang berlawanan itu sebenarnya lebih banyak kepentingan yang sama dibandingkan kepentingan yang bertentangan atau berlawanan. Behind opposite position lie shared and compatible interests as well as conflicting ones. Biasanya kita menyimpulkan bahwa dalam negosiasi, pihak-pihak yang bernegosiasi pastilah memiliki kepentingan yang berlawanan. Padahal jika kita perhatikan lebih lanjut, sebenarnya ada lebih banyak kepentingan yang sama dibandingkan kepentingan yang berlawanan. Dan kepentingan yang berlawanan itu, jika kita telah lebih lanjut, mereka akan terlihat more manageable. Selain itu, perbedaan kepentingan di beberapa situasi dapat mendukung tercapainya atau terjadinya kesepakatan. Seperti misalnya, contoh sederhananya ada pada penjual dan pembeli pakaian. Penjual ingin memperoleh uang, sementara pembeli ingin memperoleh baju baru yang nyaman. Kedua perbedaan kepentingan itulah yang menyebabkan terjadinya kesepakatan jual beli di antara keduanya. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan how do you identify interest. Mengidentifikasi positions dan juga interest itu sangat berbeda. Kenapa? Karena positions ini jauh lebih mudah untuk diidentifikasi karena bersifat konkret dan juga eksplisit. Sedangkan interest jauh lebih sulit untuk diidentifikasi karena bersifat unexpressed, intangible, dan juga inconsistent. Sehingga kita perlu melakukan beberapa langkah khusus untuk mengidentifikasi interest. Tidak hanya interest dari lawan bicara kita saja yang perlu diidentifikasi, tetapi juga interest dari pihak kita sendiri. Yang pertama adalah ask why. Why atau kenapa menjadi kunci dalam mengidentifikasi interest. Kenapa sih atau mengapa mereka mengambil sebuah keputusan atau pilihan. Selanjutnya, selain itu, kita juga bisa menanyakan positions dari mereka sehingga kita bisa lebih memahami their needs, their hopes, fears, dan juga desires yang memperkuat kita untuk mengidentifikasi interest mereka. Atau bahkan kita bisa menanyakan secara langsung sebenarnya apa sih interest dari mereka. Yang kedua adalah ask why not. Kenapa sih mereka tidak mengambil sebuah keputusan atau pilihan yang mungkin bisa saja sebenarnya mereka tahu bahwa kita tuh menginginkan keputusan tersebut, tapi mereka memilih untuk tidak mengambil keputusan tersebut. Kita juga bisa membuat list of sequences yang berisi impact bagi diri kita maupun bagi lawan bicara kita ketika kita mengambil atau tidak mengambil keputusan-keputusan yang tersedia. Nah, kita juga jarang nih menemui decision maker yang membobot pro dan kontra dari sebuah keputusan. Yang ketiga adalah realize that each side has multiple interest. Dalam negosiasi terdapat multiple interest atau beberapa interest, bukan hanya satu saja. Tujuan dari negosiasi adalah untuk mencapai interest baik dari interest diri kita maupun interest dari lawan bicara kita. Nah, perlu untuk memahami
perbedaan interest ini untuk menjadi perhitungan dalam pembuatan keputusan. Karena nantinya multiple interest ini atau perbedaan interest ini akan berpengaruh dalam mencapai kesepakatan dan juga dalam memperlakukan kesepakatan. Nah, setiap negotiators ini memiliki constituent to whose interest they are sensitive. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai the most powerful interests are basic human need. Disampaikan bahwa interest yang paling kuat adalah kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar itu? Kebutuhan dasar manusia antara lain security, economic well-being, a sense of belonging, recognition, dan control over one's life. Sehingga apabila kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut, tentu akan meningkatkan peluang dalam mencapai sebuah kesepakatan. Sehingga apabila kesepakatan tercapai, orang lain tentu akan lebih taat dalam mematuhinya. Meskipun sangat fundamental, kebutuhan dasar manusia kerap kali mudah terabaikan. Dalam banyak negosiasi, kita cenderung berpikir bahwa yang penting hanyalah uang. Contohnya dalam negosiasi antara Amerika Serikat dan Meksiko. Amerika Serikat di sini menginginkan harga yang murah untuk gas alam Meksiko, dengan asumsi bahwa ini adalah negosiasi atas uang. Sekretaris Energi Amerika Serikat menolak untuk menyetujui adanya kenaikan harga yang dinegosiasikan dengan orang Meksiko. Karena pada saat itu Meksiko sendiri tidak mempunyai calon pembeli lain gas alam mereka, sehingga dari Amerika Serikat mengira bahwa Meksiko akan menurunkan harga jual mereka. Tetapi Meksiko itu sangat interest bukan hanya untuk mendapatkan harga yang bagus, melainkan juga untuk diperlakukan dengan respek dan rasa yang kesetaraan. Aksi Amerika Serikat tampak seperti menggertak Meksiko. Hal ini menghasilkan kemarahan yang besar. Meksiko beranggapan bahwa daripada menjual gas mereka, pemerintah Meksiko lebih baik mulai membakar gas itu, sehingga peluang apapun untuk menyepakati harga yang lebih rendah menjadi hal yang mustahil secara politik. Selanjutnya adalah make a list. Untuk memilah berbagai interest tiap pihak dengan menulis sebuah list, hal ini membantu Anda apabila interest tersebut terjadi pada Anda. Tentu tidak hanya sekedar membantu dalam mengingat, tetapi memungkinkan juga meningkatkan kualitas penilaian Anda sewaktu mempelajari informasi baru dan menempatkan interest dalam urutan pentingnya yang telah diperkirakan. Selain itu, hal ini juga dapat merangsang gagasan mengenai cara memenuhi interest tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai talking about interest. Sudah kita ketahui bahwa tujuan negosiasi sendiri adalah untuk melayani kepentingan tiap-tiap pihak. Kesempatan itu akan meningkat dengan cara Anda mengkomunikasikannya dengan baik dan benar. Hal ini dikarenakan pihak lain juga mungkin belum tentu tahu mengenai interest Anda, begitupun juga sebaliknya. Sehingga Anda dapat menjelaskan kepada pihak lain tentang interest Anda. Jika Anda menginginkan mereka mempertimbangkan interest Anda itu apa sih? Lalu bagaimana cara kita mendiskusikan kepentingan secara konstruktif? Yang pertama, make your interest come alive. Buat pihak lain memahami pentingnya kepentingan Anda. Satu pedoman di sini adalah spesifik. Rincian yang konkret tidak hanya membuat deskripsi Anda dapat dipercaya oleh pihak lain, tetapi juga akan menambah impact. Contoh dalam di sini Anda bisa menyampaikan seperti ini. 3 kali dalam seminggu terakhir, seorang anak hampir tertabrak oleh salah satu truk perusahaan Anda. Sekitar pukul 7:30 pagi, truk tersebut melaju dari arah timur menuju ke barat dengan kecepatan hampir 40 mil per jam. Di sini truk harus bermanuver untuk menghindari anak tersebut yang nyaris tertabrak oleh truk tersebut. Nah, di sini kita sudah menyampaikan bagaimana sih spesifik mengenai situasi yang ada di situ. Selanjutnya, berikan ketegasan untuk mengemukakan kekhawatiran. Selama Anda tidak menyiratkan bahwa kepentingan pihak lain tidak penting atau tidak sah, Anda dapat mengambil sikap yang tegas dalam menyatakan keseriusan keprihatinan yang Anda alami.
Mungkin dengan mengundang pihak lain untuk dapat mengoreksi Anda apabila ada yang salah dalam menyampaikan situasi tersebut. Hal ini menunjukkan keterbukaan Anda kepada pihak lain. Dan jika memang mereka tidak mengoreksi Anda, hal itu berarti menandakan bahwa mereka menerima uraian Anda tentang situasi tersebut. Yang terakhir, penetapan legitimasi agar lebih berkesan. Bagian dari tugas untuk mengesankan pihak lain dengan interest Anda terletak pada penetapan legitimasi kepentingan tersebut. Anda perlu meyakinkan mereka bahwa mereka mungkin merasakan hal yang sama jika mereka berada di posisi yang Anda alami. Seperti misal mengenai kasus truk tadi, apa Anda punya anak? Bagaimana perasaan Anda jika truk yang melaju dengan kecepatan tinggi tersebut melewati kompleks perumahan Anda? Nah, mungkin di sini dari pihak lain akan berpikir mengenai hal yang sama jika mereka pada di posisi yang sama. Pasti mereka akan lebih paham mengenai situasi Anda saat ini. Selanjutnya, acknowledge their interest as part of the problem. Masing-masing dari kita cenderung begitu peduli dengan kepentingannya sendiri masing-masing, sehingga kita terlalu sedikit untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, di sini apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, memahami dari kepentingan mereka dengan baik. Orang-orang beranggapan bahwa orang-orang mendengarkan lebih baik jika mereka merasa bahwa Anda telah memahami mereka. Mereka cenderung berpikir bahwa mereka yang memahaminya adalah orang-orang yang cerdas dan simpatik mengenai pendapat yang mungkin layak untuk didengarkan. Selanjutnya, mulai menghargai kepentingan mereka. Sehingga di sini jika Anda ingin pihak lain menghargai interest Anda, mulailah dengan menunjukkan bahwa Anda juga menghargai interest mereka. Terus yang terakhir adalah tunjukkan jika telah memahami maksud dari pihak mereka. Selain menunjukkan bahwa Anda telah memahami interest mereka, ada baiknya untuk mengakui bahwa interest mereka adalah bagian dari keseluruhan masalah yang sedang Anda coba selesaikan. Ini sangat mudah dilakukan jika Anda memiliki interest yang sama. Selanjutnya, yang ketiga yaitu put the problem before your answer. Berikan alasan dan kepentingan terlebih dahulu. Jika Anda ingin seseorang mendengarkan dan memahami alasan Anda, berikanlah interest dan alasan Anda terlebih dahulu. Dan untuk solusinya atau jawabannya berada di setelah Anda menyampaikan interest dan alasan Anda tersebut. Namun jika Anda melakukan terbalik atau Anda menyampaikan terlebih dahulu jawaban baru alasannya, maka dari pihak lain akan cenderung tidak mendengarkan alasan Anda. Karena pada posisi ini dari pihak lain akan lebih mempersiapkan argumen yang nantinya akan disampaikan untuk menentang atas jawaban Anda. Atau mungkin di sini mereka merasa terganggu oleh nada bicara Anda atau saran itu sendiri, yang mengakibatkan pembenaran Anda atas jawaban tadi akan terlepas dari mereka sama sekali atau tidak didengarkan sama sekali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Look forward, not back. Banyak negosiator terjebak dengan pola wacana ini. Hal ini menyebabkan mereka hanya saling adu argumen tanpa adanya tujuan yang jelas. Kalian pernah nggak ngerasa kalau udah ngomong lama banget tapi nggak dapat kesepakatan apa-apa, cuman capek doang? Nah, ini salah satu bentuk terjerumusnya pelaku komunikasi ke pola wacana. Jadi rasanya tuh kayak udah banyak bernegosiasi, tapi kenyataannya tiap individu hanya saling melempar argumen atau menyerang satu sama lain tanpa adanya kesepakatan yang terjadi. Di sini para negosiator itu bukan mencari kesepakatan, tapi saling beradu kuat-kuatan argumen, sibuk mengumpulkan bukti bahwa ini loh argumen aku yang paling benar. Jadi, tidak ada kesepakatan yang didapatkan atau usaha untuk saling mencoba mempengaruhi pihak lain pun tidak ada. Makanya, kebanyakan orang kalau berdebat itu pasti menjabarkan kenapa sih mereka berdebat atau alasan mereka berdebat, bukan tujuan mereka berdebat atau kesepakatan apa yang ingin mereka kemukakan. Berikutnya, the question why has to kite different meanings. Dalam kasus ini, pertanyaan why dibagi menjadi dua orientasi. Why yang pertama ialah orientasi ke masa lalu. Kita dibuat bertanya-tanya, kenapa ya dulu strategi yang diambil kok begini? Kenapa ya kemarin kita milih produk A bukan produk B? Nah, hal ini itu dilandaskan dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Sedangkan mengapa yang kedua, orientasinya itu ke masa depan. Orientasi masa depan ini contohnya adalah, kenapa nggak kita coba cara A untuk campaign besok? Atau, kenapa tujuannya harus B? Kenapa nggak C? Kurang lebih seperti itu. Dalam hal seperti ini,
memang yang paling baik membicarakan soal masa depan daripada masa lalu. Karena kepuasan yang kita cari adalah mendapatkan jawaban untuk hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Contohnya seperti, kenapa ya keputusan bulan kemarin gak adil? Lebih baik kita berargumen atau berdebat soal siapa yang harus mempertimbangkan keputusan besok. Karena masa lalu walaupun sudah diperdebatkan sedemikian rupa ataupun dinegosiasikan tidak akan berubah. Lebih baik kita memaksimalkan usaha saat ini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di kemudian hari. Kemudian, be concrete but flexible. Melakukan negosiasi tanpa adanya persiapan adalah kesalahan yang besar. Menurut kalian, gimana jadinya kalau tentara pergi perang tapi nggak bawa apa-apa? Pasti kalah kan? Nah, ini ada hubungannya dengan konkret tapi fleksibel. Banyak orang yang menyepelekan, udah, lihat aja negosiasinya nanti gimana. Padahal hal yang pertama kita harus lakukan sebelum mulai negosiasi itu mengetahui apa yang kita inginkan. Negosiator itu harus konkret tetapi fleksibel. Artinya mereka harus memulai negosiasi dengan sebuah rencana tetapi juga terbuka untuk mengakomodasikan ide-ide baru yang muncul nantinya. Negosiator harus memikirkan beberapa rencana khusus untuk memenuhi kepentingan mereka. Tetapi mereka harus menjaga agar rencana ini tetap fleksibel. Jadi kedua belah pihak bisa mendapatkan apa yang mereka mau dengan lebih mudah dan fair. Contohnya nih, kita mau mendatangkan 1000 pasang sepatu dengan harga 10 juta. Si penjual nggak mau dibayar dengan 10 juta, dia maunya dibayar dengan 15 juta. Kalau butuh, karena kedua pihak ini butuh, kedua belah pihak akhirnya menyanggupi untuk pembelian 1000 pasang sepatu dengan harga 15 juta. Namun ada syaratnya, yaitu dengan biaya pengirimannya yang gratis dan dapat dicicil sebanyak 2 kali. Di sini terjadi negosiasi yang konkret tetapi fleksibel. Be hard on the problem, soft on the people. Fokus pada goals bukan kepuasan pribadi. Kalau udah berbicara soal keinginan, pasti semua orang jadi keras kepala. Begitu juga ketika negosiasi. Kita pasti sering banget ngotot ingin keinginan kita terpenuhi. Kita mau goals kita itu tercapai. Tapi kenyataannya kita sering lupa yang kita kejar itu emang goalsnya atau kepuasan ngototnya. Dalam bernegosiasi, negosiator diharuskan untuk jadi keras sama keinginannya bukan sama lawan bicaranya. Kalau kedua belah pihak saling bernegosiasi tentang goals masing-masing, hal ini akan merangsang kreativitas dan melahirkan solusi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Fokus pada penekanan masalah bukan pada penekanan individu atau lawan bicara. Kalau negosiator itu menekan lawan bicara bukan fokus ke masalah yang dibahas, orang itu akan menjadi terancam dan memasuki mode defensif. Mereka mungkin saja malah jadi nggak mendengarkan masukan-masukan yang kita berikan. Atau paling parah, mereka enggan untuk melanjutkan proses negosiasi dan malah pergi. Negosiator harus terbuka dengan sudut pandang dan masukan dari pihak lain. Bernegosiasi keras untuk kepentingan pribadi itu tidak berarti tertutup dari sudut pandang pihak lain. Kita harus mempertimbangkan dan mendiskusikan opsi-opsi yang diberikan dari pihak lain juga untuk menunjukkan bahwa kita terbuka dengan saran mereka. Jadi mereka akan mempertimbangkan dan mendengarkan apa yang kita mau juga. Proses negosiasi yang baik membutuhkan sikap tegas dan terbuka. Dan dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.